Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita ambil satu tema, yaitu sabar pembuka pintu surga. Sabar pembuka pintu surga. Kesabaran adalah habsun nafs, menahan jiwa kita, menahan diri kita untuk terus berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an maharimillah, menahan diri kita untuk tidak berbuat apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala aqdarillah al-mu'limah, dan sabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Sabar disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hitungannya. Al-imanu nisfani. Iman itu dua bagian. Nisfu syukrin wa nisfu sabrin. Separuhnya syukur dan separuhnya bersabar kepada Allah Subhanahu, bersabar. Separuhnya syukur, separuhnya sabar. Akan kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini, pintu sabar yang mana saja yang membukakan kita pintu surga tersebut. Yang pertama, yaitu as-sabru ala faqdil ahbab minal awladi wa ghairihim. Sabar ketika kita kehilangan anak. Sabar ketika kita kehilangan al-ahbab, orang-orang yang kita sayangi. Sabar ketika kita kehilangan apa saja. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah telah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman dalam haditsul qudusi, ma li 'abdi al-mu'min 'indi jazaa idza qabattu safiyatahu atau safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Tidak ada balasan yang pantas didapatkan oleh hambaku yang beriman ketika aku mencabut safiyahu, kekasihnya, orang yang dicintai seperti anak, demikian juga saudara, setiap yang dicintai oleh seseorang. Lalu di saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ihtasabahu, diharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Tidak ada balasan yang pantas baginya illal jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan, ketika menjelaskan hadis ini, tidak ada balasan yang pantas bagi hambaku yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah azza wa jalla, tidak ada balasan yang pantas bagi hambaku yang beriman ketika aku cabut kekasihnya, thumma ihtasabahu, kemudian dia bersabar. Di saat aku mencabut kekasihnya itu, di saat aku matikan kekasihnya, dia bersabar. Illal jannah, tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga.
Maka dari sini Ibnu Battal mengatakan bahwasanya siapa yang anaknya meninggal satu orang, sama seperti meninggal dengan 3 orang. Sama juga seperti meninggal 2 orang. Hadis yang tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minan nasi muslimin." Tidaklah seorang muslim. Maka disyaratkan di sini muslim. Yamutu lahu thalathatun minal walad. Ada 3 anak yang mati. Lam yablughul hinth. Yang mana anaknya belum baligh, yang 3 ini. Illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyyahum, melainkan dimasukkan dia ke dalam surga dengan karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam surga. Jadi di sini ada 3 anaknya meninggal dunia. Wa fi riwayat yang lain, man ihtasaba thalathatan min sulbihi dakhal jannah. Barang siapa yang bersabar ketika ada 3 anaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat itu dia bersabar, dakhal jannah, maka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia ke dalam surga. Faqamat imra'atun, ada seorang wanita berdiri mengatakan, wa awithnan, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Qala awithnan. Faqalat al-mar'atu ya laitani qultu wahida. Coba aku katakan 1. Maka andai kata pun seorang mengatakan bagaimana kalau 1, niscaya juga akan dikatakan hatta 1. Tapi syaratnya di sini disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabar. Tidak boleh dia murka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan tersebut. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita Ansar, la yamutu li ihdakunna thalathatun minal walad fatahtasibuhu illa dakhalatil jannah. Seorang ibu yang kehilangan anak, mati anaknya 3 orang. Dia bersabar atas musibah tersebut, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Ada di antara mereka yang bertanya, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Qala awithnain, hatta dia 2. Ketika dia bersabar, Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Riwayat yang lain, la yamutu li muslimin thalathatun minal walad. Tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh 3 anaknya. Fayalijun nar illa tahillatal qasam. Maka yang mati, ya, anaknya 3 orang, tidak mungkin dia akan masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Maka benar-benar kematian anak itu ketika seorang bersabar menghadapinya, itu akan menjadi hijab penghalang darinya untuk masuk ke dalam api neraka. Itu akan memasukkan dia ke dalam jannah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena bagaimana tidak, anak yang kita sayangi, apalagi sedang asyik-asyik bermain, subhanallah, sedang kita senang melihat dia, bercanda ria dengannya, tiba-tiba Allah Azza wa Jalla ambil begitu saja. Bagaimana hentakan di jiwa orang tua, apalagi penantian sekian lama, tiba-tiba dapat anak, kemudian Allah Azza wa Jalla ambil dia.
Maka disinilah dia ujian kesabaran dari orang tua. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hassan radhiyallahu anhu dia berkata, aku bertanya kepada Abu Hurairah, innahu qad mata libnan ya Abu Hurairah. Udah 2 orang anakku meninggal dunia. Sekiranya engkau sampaikan kepadaku satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan jiwaku dari musibah matinya anak-anakku ini. Qala na'am. Abu Hurairah mengatakan, iya, aku sampaikan kepadamu satu hadis. Bagaimana? Dikatakan, sigharuhum da'amisul jannah. Maka anak mereka itu menjadi anak-anak kecil surga. Fala yatanaha qala fala yantahi hatta yudkhilahu Allahu abahu al-jannah. Dia akan pegang terus pakaian orang tuanya. Dia tidak akan mau masuk ke dalam surga sampai orang tuanya masuk ke dalam surga dulu. Sampai Allah tabaraka wa taala masukkan orang tuanya ke dalam surga, baru dia rela. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam hadis yang lain dari Muawiyah bin Qurrah dari bapaknya, ada seorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa putranya. Nabi tanya dia, apakah mau cinta kepada putramu? Qala ahabbakallah kama uhibbuhu. Dikatakan oleh orang ini, semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintainya. Famata, mati anaknya. Fafaqadahu fasala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan. Mana dia anakmu itu? Qala ma yasurruka an ta'ti baban min abwabil jannah illa wajadtahu 'indahu yas'a yaftah laka. Apa engkau tidak senang ketika engkau datang ke pintu surga, dia sudah menantimu di sana. Dia berjalan membukakan engkau pintu surga tersebut. Apa engkau tidak senang? Ya senang ya Rasulullah. Bagaimana tidak? Anak kita menanti kita di surga, subhanallah. Maka apa? Butuh pengorbanan jiwa di dunia ini. Butuh korban perasaan begitu di dunia ini. Dan itu janji Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْجُوءِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan uji kalian dengan sedikit dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa. Wabasyiris sabirin, dan kasih kabar gembira bagi orang-orang bersabar tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain, Utbah ibn Abdin as-Sulami radhiyallahu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun min al-walad lam yablughul hintha illa talaqqawhu min abwabil jannah ats-tsamaniyah." Tidaklah seorang muslim kehilangan dan kematian 3 putranya, 3 anaknya. Anaknya belum balik, melainkan dia akan menyambut bapak-bapaknya di pintu surga yang 8. Min ayha sya'a, dari pintu mana saja yang dikehendaki. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Bayangkan, akan ditunggu oleh putranya dari pintu surga yang 8 dari mana saja dikehendaki. Kemudian dalam hadis yang lain dari hadis Abu Musa al-Asy'ari yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi qala Allahu li malaikatihi." Ketika anak seorang hamba meninggal dunia, Allah Azza wa Jalla bertanya kepada para malaikatnya, "Qabattum walada 'abdi?" Apakah kalian telah mencabut anak hamba-hambaku atau anak hambaku? Fayaqulu na'am.
Malaikat mengatakan, benar ya Allah. Fayaqulu qabattum thamarata fuadih. Allah bertanya, kalian cabut buah hatinya? Fayaqulu na'am. Malaikat menjawab, iya. Fayaqul madza qala abdi. Apa kata hambaku ketika dicabut buah hatinya itu? Fayaqulun hamidaka wastarja. Subhanallah. Dia memujimu ya Allah. Karena dia tahu bahwasanya engkau mencintainya, dia puji engkau, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, di sana Allah Azza wa Jalla mengatakan, ubnu li'abdi baitan fil jannah, bangunkan hambaku istana di surga, wasammuhu baital hamdi, namakan istananya istana pujian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Subhanallah. Maka ketika bersabar, bahkan lebih dari itu, bersyukur malah ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian dan cobaan bagi orang beriman itu merupakan tanda Allah cinta. Ketika Allah cinta, maka kita bersyukur. Maka ini ketika seorang hamba dicabut buah hatinya, dia mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu baru dia istirja. Ya. Maka Allah katakan, bangunkan istana di dalam surga, namakan istana yang istana pujian. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Mu'adz radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inna saqta la yajurru ummahu bisararihi ilal jannah idza ihtasabathu." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayi yang keguguran, dia akan tarik ibunya dengan tali pusatnya sampai masuk ke dalam surga. Idza ihtasabathu, ketika seorang wanita itu tahtasibul ajr, bersabar atas ujian dan cobaan yang sudah lelah mengandung. Tiba-tiba apa? Allah Azza wa Jalla uji dia. Tapi ketika seorang wanita bersabar, seorang bapak bersabar, itu akan menggiringnya, akan ditarik dengan tali pusatnya masuk ke dalam surga orang tuanya. Maka benar, sebagaimana dalam tema kita, sabar adalah pembuka pintu surga itu. Yang kedua, as-sabru 'alal makarihi umuman. Sabar terhadap segala hal-hal yang tidak kita sukai secara umum. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu dikelilingi oleh nafsu dan syahwat, kelezatan-kelezatan dunia, tetapi berakibat celaka. Adapun ya, surga dikelilingi oleh al-makarih, hal-hal yang kita tidak sukai, hal-hal yang kita benci. Sudah ngumpulin duit disuruh ngeluarin, sedang asik tidur disuruh sholat, sudah banyak duitnya disuruh berangkat haji. Ini semuanya tentunya ujian kesabaran. Maka dikatakan hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka dikelilingi oleh nafsu dan syahwat yang lezat-lezat di dunia, tapi haram. Tapi sebaliknya surga hal-hal yang menyusahkan kita, subhanallah. Kemudian dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Qala Ibnu Hajar mengatakan, apa arti al-makarih? Amrul mukallaf, yaitu perkara yang membebani kita. Ya, melaksanakan ibadah dengan sesungguhnya, menjaganya, menjauhi larangan. Dikatakan dia hal-hal yang kita benci karena sulitnya dan beratnya. Di antaranya sabar terhadap musibah, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dikatakan tidak ada yang menyampaikan kita kepada surga kecuali melalui hal-hal yang memberatkan.
Dan tidak ada yang menyampaikan kita kepada neraka kecuali melakukan nafsu dan syahwat. Ini yang kedua. Yang ketiga, sabar terhadap musibah, terutama pada pukulan pertama, terutama ketika mendapatkan musibah pertama kali. Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaqulullah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, Ibnu Adam, hai anak Adam, in sabarta wahtasabta, jikalau engkau bersabar dan engkau mengharapkan pahala, inda sadmatil ula, ketika pukulan pertama musibah itu, lam arda laka thawaban dunal jannah, aku tidak menghendaki bagimu pahala kecuali harus engkau masuk ke dalam surga. Dan memang ya, pada hentakan pertama musibah tersebut itu yang terasa berat. Adapun sejam setelah itu mulai turun tensinya, 2 jam, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sepekan hilang. Tapi di saat pertama ini yang berat. Maka pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamas sabru 'inda sadbatil ula. Kesabaran itu pada pukulan pertama, pada hentakan pertama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian berikutnya, as-sabru ala faqdil basar, sabar ketika kehilangan penglihatan. Maka ini satu kabar gembira bagi orang-orang yang hilang penglihatannya. Tidak usah dia berkecil hati, tidak usah dia merasa malu, tidak usah dia merasa minder. Harapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syukuri nikmat Allah azza wa jalla yang ada. Allah azza wa jalla mengambil matanya, untung tidak diambil nyawanya. Seperti itulah cara berpikir kita. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, idza ibtalaitu 'abdi, apabila aku menguji hambaku, bihabibataihi, dengan kehilangan kedua matanya, fasabara, dia sabar, awwadtuhu minhumal jannah, aku akan gantikan matanya itu dengan surga. Ya Allah. Tapi jangan berharap matanya hilang ya. Tapi inilah pahala jika Allah subhanahu wa ta'ala, inilah ganjaran jika Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan seorang penglihatan. Ya. Asal dia bersabar, Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan dengan jannahnya, dengan surganya. Tidak mungkin akan disia-siakan kesabaran seorang hamba. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kemudian yang berikutnya, as-sabru ala al-isabah bis-sara', sabar ketika seorang ditimpa as-sara', ditimpa gangguan jin. Dari Atha radhiyallahu anhu mengatakan, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ala urika imra'atan min ahli jannah, maukah aku perlihatkan kepadamu seorang wanita penduduk surga? Qultu bala, dikatakan mau. Qala hadhil maratus sauda, inilah dia wanita yang berkulit hitam. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan,
Inni usra wa inni atakashaf. Ya Rasulullah, aku ini usra. Aku diganggu oleh jin. Ya. Dan di saat aku diganggu oleh jin, auratku terbuka. Fad'ullah li. Doakan aku kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ti sabarti walakal jannah. Kalau engkau mau, engkau bersabar sudah terhadap ujian ini. Ya. Terkena gangguan jin. Engkau sabar. Ya, dan engkau mendapatkan surga. Wa in syi't da'utullaha an yu'afiyaki. Kalau engkau mau juga, aku doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya engkau diberikan kesehatan. Faqalat asbir. Dikatakan, ya, aku bersabar. Faqalat inni atakashaf. Ya Rasulullah, tidak usah doakan aku sehat. Biar aku bersabar saja. Hanya saja, ya, saat aku sedang terkena gangguan jin tersebut, auratku terbuka. Fad'ullaha li alla atakashaf. Doakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan auratku terbuka. Fada'alaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka ini fadilah ketika orang mendapatkan penyakit, ya, dia sabar. Meskipun dia, ya, tidak berobat, terus dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga dengan sabarnya terhadap penyakit tersebut. Sama dengan kasus yang lain, ketika dia sakit, dia bersabar, ya, dia tidak datang ke dokter, maka tidak ada masalah jikalau tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi andai kata dia ke dokter pun, ini hukumnya jaiz, hukumnya mubah, hukumnya boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ayuhan nas tadawu. Hai sekalian orang, hai sekalian manusia, berobat kalian. Fa innallaha lam yanzil da'an illa wa anzala ma'ahu shifa. Sebab Allah Azza wa Jalla setiap kali menurunkan penyakit pasti ada diturunkan juga obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Hanya saja ada yang tahu obatnya, ada juga yang tidak tahu obatnya. Nah, itulah dia para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran ini sungguh luar biasa. Maka pantas dia itu, ya, separuh iman. Dan dikatakan as-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Ya, sabar itu jika ditinjau dari keimanan, ya, maka sama seperti kepala terhadap badan. Namun riwayat tersebut riwayat yang dhaif, dan cukuplah bagi kita riwayat-riwayat yang sahih yang tadi bagaimana kedudukan yang namanya as-sabr, dan dia salah satu amalan yang mana kesabaran itu yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dikasih balasan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hitungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita kesabaran, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik melaksanakan dan mengamalkan kesabaran tersebut. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, wa innamas sabru bit tasabbur.
sabar itu bisa didapatkan dengan belajar sabar. Wal hilmu bittahallum, lembut itu bisa didapatkan dengan belajar lembut. Maka kesabaran itu perlu dipelajari, kesabaran itu perlu dites, ya, perlu dilaksanakan dan perlu uji coba. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan kesalahan. Selanjutnya kita akan ambil sesi tanya jawab di sesi yang kedua ini. Saya punya putra usia 24 tahun, sudah kuliah, tapi untuk disuruh sholat sulit. Kalau diingatkan kadang marah. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Yang seperti apa perlu diruqyah? Bukan perlu diruqyah. Yang pertama ketegasan orang tua. Dan bila perlu kasih embargo dia. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Muru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u 'ashar. Pukul mereka kalau sudah berumur 10 tahun. Ini salat tidak bisa diremehkan, tidak bisa dientengkan. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, wa amur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga untuk salat dan sabar. Karena yang namanya salat ini adalah ajaran Islam yang terakhir akan hilang kelak di akhir zaman. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengganti ibadahnya wanita yang sedang nifas, di qadha atau dibayar fidyah? Kalau sholat tentu tidak perlu. Adapun kalau puasa ini ya, maka disebutkan dalam hadis Mu'adzah, dikatakan ma balun nisa taqdis shaum wala taqdis shalah. Ada apa gerangan, ya, ma balul haid, wanita haid itu, karena haid sama dengan nifas hukumnya. Ada apa gerangan dengan wanita haid itu? Mereka itu diperintahkan mengqada puasa tetapi tidak diperintahkan mengqada salat. Apa dijawab oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, aharuriyatun anti? Apakah kamu seorang khawarij? Ya, dikatakan la walakinni as'al. Tidak, aku bukan khawarij, tapi aku itu hanya bertanya. Qalat, maka ibunda mengatakan, ya, kanat an-nufasa, ya, au kunna nahidhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami itu haid. Fa nu'maru biqada'i as-shaum wa la nu'maru biqada'i as-shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada as-shalah. Jadi orang memerintahkan wanita haid untuk mengqada salat, maka ini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman al-khawarij. Karena yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diperintahkan mengqada puasa saja. Jadi ya, kita tidak boleh melebihi nas. Kita harus beribadah sesuai dengan nas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami ingatkan bagi para pemirsa, ya, kami akan mengangkat telepon di saat kami khususkan waktunya, dan jangan menelpon kalau sedang menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan supaya tidak mengganggu dan para pemirsa juga bisa fokus. Ya, apabila kita ini sudah sholat witir, sudah sholat malam, kemudian dengan wudhu itu langsung kita gunakan sholat subuh, bagaimana? Asal tidak batal maka tidak ada masalah. Ya, karena satu kali wudhu selama tidak batal berapapun ibadah boleh digunakan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apa boleh ketika rakaat ketiga 4 dari sholat rubaiyah setelah Al-Fatihah kita selalu membaca surat Al-Ikhlas? Keseringan Ikhlas, terkadang surat yang lainnya juga. Tidak boleh. Kenapa? Karena petunjuk dari Nabi SAW bacanya kadang-kadang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah 3 terakhir bisa menghindarikan kita dari azab kubur dari suratul Hasyr? Tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya yaitu suratul Kahfi. Yang ada dalilnya adalah yaitu suratul Al-Mulk. Yang mana para sahabat mengatakan, ya,
kunna nusammihi al-mani'ah. Kami dahulu menamakannya di zaman Nabi SAW. Ini ayat pencegah azab kubur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apa yang dikatakan kunyah? Kunyah itu mabudi abi abin au ummin. Yang namanya kunyah itu adalah yang dimulai dengan ab, dengan atau Abu Fulan, Abu Muhammad, Bapak Muhammad. Karena anaknya namanya Muhammad. Ya, Ummu Abdullah, karena anaknya namanya Abdullah. Itu namanya kunyah dan ini sunnah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana seorang bapak Nasrani, kita ajak dia syahadat, dia mau. Tapi katanya bapak ini kalau berdoa pasti mengikuti keyakinan yang dahulu. Tapi itu tidak pasti. Kita katakan bahwasanya ketika tahu bapak seperti itu, maka hendaklah si anak itu membimbingnya. Bimbing dia dengan cara yang islami. Bimbing dia tauhid, bimbing dia sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ketika kita sakit, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah kita berdoa itu termasuk sabar? Iya, termasuk sabar. Kenapa? Karena kita mengeluhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara menjaga amalan hati agar tidak terjatuh riya? Ya belajar tauhid. Pelajari tauhidnya para nabi, tauhidnya para rasul, baru kita bisa menghindar dari kesyirikan. Kenapa? Karena sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, ya, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang itu menghindar kalau dia tidak tahu apa yang dihindari? Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Surabaya. Surabaya, silakan pertanyaannya. Kita ingin sabar. Iya. Kita ingin sabar, tapi ketika kena musibah lepas kontrol. Apa yang menyebabkan itu? Terus itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ingin sabar, tapi begitu kita mendapat musibah kita lepas kontrol, maka perlu ilmu lagi. Karena sabar itu adalah habsun nafs, menahan jiwa kita, diri kita. Mulut jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata yang menunjukkan kemurkaan dan kemarahan terhadap takdir Allah. Kemudian hati jangan dongkol. Kemudian anggota badan jangan merusak, jangan memukul. Maka itu sebabnya Nabi SAW menyebutkan dalam haditsnya, laisa syadidu bisur'ah. Bukan namanya orang kuat itu langsung main hantam, main banting, la. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi yang namanya orang yang kuat itu mampu menahan amarahnya ketika dia sedang marah. Nah, jadi itulah dia cara kita bersabar. Mulut, kunci mulut ini lebih baik astaghfirullah, lebih baik a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hati ini jangan menggerutu, marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan kita, kalau zaman jahiliyah, kalau dia musibah, dia cukur rambutnya, dia sobek bajunya, tidak tahan diri kita dari semuanya itu. Itulah cara kita untuk bersabar dan belajar sabar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana di tempat saya kan tidak ada usaha sunnah. Saya belajar dari televisi, tidak ada masalah. Boleh. Dan enaknya sekarang dari televisi langsung kita bisa tanya jawab. Jadi ada yang kurang kita bisa tanyakan. Ini hampir sama seperti kita bertemu langsung. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara membedakan hadis sahih dengan hadis dhaif? Belajar. Kuncinya belajar. Dan rajin berguru pada ahlinya, belajar pada ahlinya. Nah, kita sebagai penuntut ilmu, maka apa? Pertama, pelajari Bukhari, itu semuanya sahih karena disyaratkan sahih. Pelajari Muslim, semuanya sahih. Nah, adapun Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, pelajari kitab yang sudah
pisahkan mana hadis dhaif, sahih dan dhaif yang ini karya yang sangat besar dan sumbangsih sangat besar, yaitu karyanya Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Jadi kuncinya kepada ilmu, belajar ilmu hadis, ya, dan catatannya ahlul hadis. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari Sambas bertanya, apa hukum kita ajak istri bersetubuh tapi dia malas? Jadi saya onani, ya haram, nggak boleh. Istri wajib diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya melayani suami. Jangan gara-gara malas itu menjadi alasan. Itu bukan alasan. Apa dia mau dilaknat oleh malaikat sampai subuh? Ya. Istri ada masa melakukan perbuatan dosa. Ya, wallahu taala ala wa alam. Izin bertanya, musik hukumnya haram. Lalu bagaimana jika melihat video backgroundnya musik selalu mengiringi nanti dikecilkan? Kita katakan ya harus dikecilkan memang. Ya, jangan sampai terdengar. Wallahu taala ala wa alam. Izin bertanya, bagaimana jika seorang istri benci sama suami selalu menceritakan mantannya sehingga mantannya itu telepon istri, membuka aib-aibnya istri, tanya hal itu pada suami, malah mendoakan keburukan bagi istri, mohon pencerahannya. Kita katakan bahwasanya dalam rumah tangga ada yang perlu disembunyikan sudah. Apalagi itu berkaitan dengan hal-hal yang urusan lama. Sudah. Afallahu amma salaf. Allah Azza wa Jalla tidak membongkar, maka sudah, biarkan sudah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi tidak usah dibongkar, karena ini akan mengakibatkan runtuhnya rumah tangga. Maka urusan rumah tangga itu kita lihat ke depan, jangan menoleh ke belakang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Apakah ini sahih? Berapa kali dibaca? Cukup sekali. Ini hadisnya sahih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Seorang yang menggauli istrinya di bulan Ramadan tapi sudah dulu, apakah wajib kafarah? Ya, wajib segera. Ya, pertama dia cari hamba saya yang mukmin untuk dimerdekakan. Kalau tidak ada, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu, maka memberi fakir miskin makan 60 orang sekali makan saja. 2 kali berarti 2 kali 60. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Ada kawan temannya dekat dengan masjid, tapi dia pilih masjid yang jauh. Ya, kita lihat dulu apa sebabnya pilih masjid yang jauh tersebut. Kalau sebabnya dia kejar yang di sana sunnah, ini belum menegakkan sunnah, maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ingin memelihara anak yatim, kemudian dapat, tapi ini bapaknya tidak jelas apa mati apa hidup. Kita katakan bagaimana seperti itu? Insyaallah laka la ajr, engkau mendapatkan pahala sesuai dengan niat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pakaian yang tertimpa dengan mani cukup dipercikkan air, ditaburkan air, sudah boleh digunakan untuk sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ingin sholat subuh, saya imam, saya juga muadzin, belum ada yang datang, saya panjangin ayatnya. Bolehkah dijaharkan? Boleh dijaharkan, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian kita ini kena sihir, tidak tahu buhulnya, bolehkah pindah dari tempat tersebut? Kita takut apakah ini bagian dari kesialan? Kita katakan tidak usah takut sesuatu yang tidak kita ketahui. Terus ruqyah dan terus kuatkan tauhid. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan semuanya itu. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ini saya punya kawan, kita kasih buku, dia faham sunnah, akhirnya diundang kematian, dia nggak pergi, anaknya pergi, bagaimana? Doakan dia dapat hidayah. Ya, jangan gara-gara seperti itu langsung kamu belum juga nerima sunnah. Sabar, ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apakah sama pahalanya sholat di masjid kecil dengan masjid yang besar tapi jauh? Ya, karena jauh itu kita sholat di masjid yang kecil, nama kita musalla, tidak ada bedanya insyaallah ta'ala, apalagi masjidnya jauh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap ya saudara yang non muslim, yang mana dia masak babi dan semisalnya? Kalau seperti itu kita harus waspada. Urusan makan memakan kita harus teliti. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana saya berbakti kepada orang tua kurang rasanya? Sekarang ada istrinya, silahkan berbuat baik kepadanya, tetapi kita katakan bahwasanya orang tua meninggal dunia itu tidak menghalangi kita berbakti kepadanya. Buatkan dia masjid, ya, galikan dia sumur, ya, sedekahkan atas nama orang tua, karena sedekah itu pahalanya sampai. Yang tidak sampai itu amalan-amalan yang tidak ada petunjuk dari Nabi SAW, itu tidak sampai kepada si mayit. Demikian juga orang tua yang sudah meninggal dunia, terus doakan dia, Rabbi ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian berkaitan dengan rawatib. Rawatib itu 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur.
2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum sholat subuh. Ya, ini dia yang muakkad. Adapun yang tidak muakkad, ya, tambah menjadi 4 setelah zuhur, 4 sebelum asar. Ya, kemudian ada juga menyebutkan yang termasuk rawatib ini 2 setelah asar dengan syarat matahari masih tinggi. Kemudian 2 sebelum maghrib, kemudian juga 2 sebelum isya. Ya, wallahu taala ala wa alam. Dari Luhuk bertanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana maksud tentang perkataan ahlul bidah tidak ada kebaikan pada diri mereka? Wallahu alam, saya tidak tahu ya siapa yang punya perkataan ini. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bila salat berjamaah apa makmum tidak membaca sami Allah liman hamidah? Makmum tetap baca sami Allah liman hamidah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana wudu yang wajib dan yang sunnah Pak Ustaz? Wudu yang wajib itu adalah 1 kali basuhan semuanya. Adapun yang sunnah itu lebih dari 1. Ya, kemudian wudu yang wajib itu adalah ya tidak membaca doa setelahnya. Ya, karena membaca doa itu hukumnya sunnah setelahnya. Tapi di awal bismillah wajib. Allah taala ala wa alam. Kami buka warung ngebonkan. Bagaimana yang ngebon lama ndak bayar apa harus sabar? Ya, tagih. Ya, kemudian kaidahnya adalah menagih. Kalau ada kesulitan, ya kasih tenggang waktu. Ya, kasih tenggang waktu. Ya, kasih tenggang waktu. Tapi kalau sulit banget ya dimaafkanlah supaya Allah Azza wa Jalla memaafkan kelak pada hari kiamat. Wallahu taala ala wa ala. Ya, halo. Halo. Ya. Mau tanya, Ustaz, ada yang ketinggalan. Ya. Akli kubur gua yang dalilnya bagaimana, Ustaz? Apa itu? Oh, Apa itu, Bu? doa untuk akli kubur. Baik, tunggu jawabannya. Doa untuk Kita mendoakan ahli kubur, ya doakan dia masuk surga. Allahumma ghafir lahu warhamhu, Allahumma adkhilhu firdausal a'la. Tapi kalau ziarah kubur, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Wallahu taala ala wa alam. Lebih wajib ngasih nafkah ke anak yatim daripada anak sendiri. Anak sendirilah. Karena anak sendiri itu adalah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim itu adalah fadl, kemuliaan dan kelebihan. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terus di Aliman TV setiap malam Jumat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.